Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan kita tetap bersemangat untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan yang terus beserta dengan kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang sangat mengasihi kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Sebelum kami melakukan berbagai hal, kami mau merendahkan diri kami, hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami. Dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-49. Namun saya hanya membaca beberapa bagian. Demikian firman Tuhan ayat 38. Lalu Firaun berkata kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada seorang pun yang begitu berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi pemegang kuasa atas istanaku, dan seluruh rakyatku akan diatur oleh perintahmu. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu." Ayat 41, Firaun berkata lagi kepada Yusuf, "Dengan ini aku memberi engkau kuasa atas seluruh tanah Mesir." Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan ini kita melihat bagaimana kisah Yusuf yang pada akhirnya dia diangkat menjadi penguasa atas seluruh Mesir setelah Firaun, menjadi orang nomor 2 yang berkuasa atas Mesir. Bapak Ibu, suatu perjalanan kehidupan yang tidak pernah kita pikirkan mungkin sebagai manusia, begitu ya. Perjalanan Yusuf, kalau kita mengingat kembali ya, dia seorang yang dibuang, dijual menjadi seorang budak oleh saudara-saudaranya ya. Ketika dia menjadi budak, dia difitnah juga, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Namun kita melihat kehidupan Yusuf tidak berhenti sampai di sana. Tuhan tetap beranugerah. Tuhan tetap merancangkan kehidupan yang sangat luar biasa melalui Yusuf. Yusuf yang dikaruniai, dia bisa menafsirkan mimpi. Pada akhirnya bisa bertemu dengan Firaun dan dia menafsirkan mimpi Firaun dan diterima oleh Firaun. Sampai pada akhirnya Firaun sendiri berkata di ayatnya yang ke-38, dia katakan, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Wow Bapak Ibu, saudara-saudara, sesuatu yang sangat luar biasa. Seorang Firaun yang tidak kenal Allah yang disembah Yusuf dapat berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah. Ini menjadi sebuah pernyataan yang memang tidak pernah sosok seperti Yusuf ini yang disertai oleh roh Allah ini ditemukan oleh Firaun di antara orang-orang Mesir yang pandai juga menafsir mimpi, gitu ya. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang disertai Tuhan itu akan sungguh memberi dampak kepada orang lain yang tidak mengenal Allah, bahkan dapat berkata bahwa orang itu penuh dengan roh Allah, disertai Tuhan.
Orang yang penuh dengan bijaksana, penuh dengan hikmat, berbeda dengan yang lainnya. Suatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Yusuf memang adalah pribadi yang takut akan Tuhan, yang sangat mengasihi Tuhan. Kendati pun dia mengalami penderitaan yang diawali dengan rancangan jahat oleh saudara-saudaranya, dijual gitu ya, menjadi budak, bahkan juga fitnah dari istri Potifar sampai dia ke penjara. Tetapi Yusuf, dia seorang yang tetap taat kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat di terakhir kitab Kejadian, Bapak Ibu, Kejadian 50 ayat 20, dia katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sebuah refleksi perjalanan kehidupan, perjalanan iman yang sangat luar biasa. Bagaimana Yusuf ini, dia adalah pribadi yang melihat bahwa semua kisah dalam hidupnya adalah rancangan Tuhan yang indah di dalam kehidupannya. Sehingga di titik nats yang kita baca, sungguh dia dipercayakan untuk memimpin di Mesir, menjadi orang nomor 2 yang memiliki kuasa. Dia seorang yang bekerja keras gitu ya. Dia seorang yang melakukan yang baik, yang memuliakan Tuhan, hidup di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita belajar. Ada sebuah umpama yang mengatakan tidak ada yang kebetulan bagi hidup orang percaya. Kita melihat betul bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah turut campur tangan. Bahkan ketika Tuhan izinkan juga kita mengalami penderitaan, pergumulan, mungkin kita pernah ada di titik terendah di dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan izinkan itu supaya kita terus makin beriman kepada Tuhan. Dan kita melihat rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang percaya dan terus berharap kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, memberkati kita untuk terus hidup menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan itu bisa dilihat, dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kembali kami melihat bagaimana rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan terus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, sehingga orang di sekitar kami pun melihat bahwa kami adalah orang yang penuh dengan Roh Allah, dipimpin Tuhan, disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan menjalani keseharian kehidupan kami dengan penuh tanggung jawab, takut akan Tuhan. Dalam nama-Mu kami memohon, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.